Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-26 ini kita akan membahas isim mansub yang lain, yaitu tamyiz dan mustatsna. Adapun bab mustatsna, karena ia adalah bab yang panjang, maka pertemuan ini kita cukupkan dengan 3 bait saja dulu. Berikut ini adalah bait-bait yang akan kita bahas. Bab tamyiz. Ismun mubayyinun lima qadim baham minal dzawati bismi tamyizin musim fansib wa qul qad taba zaidun nafsa wali alaihi arba'una falsa Khalidun akramu min amrin aba wa kaunuhu nakiratan qad wajaba. Babul istithna. Illa wa ghairu wa siwa suwan sawa khala ada wa hasya istithna hawa idal kalamu tamma wa huwa mujabu fama ata min ba'di illa yunsabu taqulu qama al-qawmu illa amra wa qad atani nasu illa bakra. Kita masuk ke dalam bab tamyiz, di mana bait pertama berbunyi ismun mubayyinun lima qadim baham min adzawati bismi tamyizin musim, yang mana artinya isim yang menjelaskan zat yang samar dikenal dengan nama tamyiz. Dari sini kita mengetahui fungsi tamyiz, yaitu fungsinya untuk menghilangkan kesamaran dari suatu zat. Penulis tidak menyebutkan dia kesamaran tersebut terdapat dalam kalimah atau di dalam isim, melainkan beliau menyebutkan menjelaskan zat. Karena zat yang dimaksud di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama malfuz, yakni dia dilafazkan, ada lafadznya berupa isim, atau malhuz yakni tidak dilafazkan. Artinya dia bisa dipahami dalam suatu kalimat. Nanti kita akan melihat contohnya masing-masing. Bait yang kedua, fansib wa qul qattaba zaidun nafsa wa li alaihi arba'una falsa. Yang mana artinya maka nasabkanlah tamyiz tersebut dan ucapkan Zaid itu baik dirinya. Nah, contoh lainnya, dia berhutang kepadaku 40 falas. Di sini ya kita mengetahui bahwa i'rab tamyiz itu selalu mansub, ya, selalu mansub. Karena di sini penulis tidak menyebutkan opsi lain, tidak sebagaimana nanti di bab mustatsna. Kemudian beliau memberikan contoh yang pertama, kalimat qad taba zaidun nafsan. Ya, kata nafsan adalah tamyiznya dan ia wajib mansub. Ketika tamyiz ini kita hilangkan, ya, misalnya kita hilangkan nafsan dari kalimat tersebut, maka akan terjadi kesamaran. Taba zaidun, baik, zaid itu baik, ya. Yang dimaksud dengan kesamaran di dalam kalimat tersebut adalah di mana kita masih bisa menafsirkan dengan berbagai penafsiran. Toba zaidun di sini boleh jadi yang baik adalah akhlaknya, atau boleh jadi ayahnya, ya, atau bisa jadi juga perawakannya baik dan seterusnya. Maka kemunculan kata nafsan di sini adalah untuk menghilangkan semua penafsiran tersebut. Dan yang dijelaskan oleh kata nafsan ini bukan suatu kata, ya, melainkan apa? Satu kalimat, yaitu kalimat toba zaidun. Maka ia disebut dengan tamyiz al-malfuz, ya, tamyizul malhuz, afwan, tamyiz al-malhuz. Yakni tamyiz dia yang menjelaskan suatu zat yang tidak diucapkan, tidak dilafadzkan, karena tidak disebutkan secara spesifik kata mana yang dijelaskan. Atau bisa juga disebut dengan tamyizul jumlah, karena dia menjelaskan suatu kalimat. Dia tidak sedang menjelaskan toba saja atau zaid saja, melainkan toba zaidun. Contoh yang kedua, li alaihi arba'una falsan.
Kata falsan ini juga tamyiz yang mana ia menjelaskan kata arba'una. Nah, dari sini bisa kita sebut tamyiz ini adalah tamyizul malfudz. Karena apa? Karena yang dijelaskan itu dilafadzkan. Ada jelas lafadznya, yaitu berupa sebuah isim, ya, arba'una. Ya, arba'una. Maka seandainya kita hilangkan kata falsan ini, maka kita tidak mengetahui arba'una yang dimaksud ini 40 apa? Ya, dia berhutang kepadaku 40 misalnya rupiah, 40 real, ya, 40 buku dan seterusnya. Nah, maka munculnya kata falsan ini untuk menghilangkan penafsiran tersebut sehingga jelas bahwa falas itu adalah nama sebuah mata mata uang. Baik. Kemudian bait yang terakhir, wa Khalidun akramu min amrin aba wa kaunuhu nakiratan qad wajaba. Yang artinya Khalid lebih mulia dari Amr bapaknya dan kondisi tamyiz ini haruslah nakirah. Dari contoh ketiga ini kata aban di sana menjelaskan sebuah kalimat yaitu Khalidun akramu min Amr. Khalidun akramu min Amr. Maka dari itu ini juga termasuk ke dalam tamyiz al-malhud. Ya, tamyizul malhud. Cara mudah untuk mengetahui tamyizul malhud, maka tamyiz tersebut sejatinya dia berasal dari kalimat tersebut. Ya, dia memiliki posisi atau kedudukan di dalam kalimat tersebut. Karena asalnya Khalidun akramu min amrin aba adalah Abu Khalidin akramu min Abi Amrin. Nah, ini asal kalimatnya. Ya, Abu Khalidin akramu min Abi Amrin. Ya, kita perhatikan aban di sana asalnya dia mubtada. Ya, dia mubtada dan juga dia sebagai isim majrur, ya, dari huruf min. Nah, kemudian dihilangkan mubtada tersebut dan isim majrurnya, maka diletakkannya kata abun di sana di akhir kalimat sebagai apa? Sebagai tamyiz untuk menjelaskan. Demikian juga dengan kalimat yang pertama atau contoh yang pertama, toba zaidun nafsan. Asalnya kalimatnya adalah tobat nafsu zaidin. Tobat nafsu zaidin. Dia sebagai apa? Sebagai fa'il. Nah, inilah perbedaan antara kalimat atau contoh yang pertama dan contoh yang ketiga. Meskipun sama-sama tamyizul malhul, akan tetapi yang pertama dia disebut dengan muhawwal anil fa'il, yang mana dia asalnya adalah fa'il, kemudian diubahnya menjadi tamyiz, sedangkan yang kedua adalah muhawwal anil mubtada. Yakni asalnya dia mubtada kemudian dijadikan sebagai tamyiz. Dan disebutkan di sini wa kaunuhu nakiratan qad wajaba, bahwasanya tamyiz itu wajib nakirah. Sebagaimana fungsi penjelas yang lainnya, ya, semuanya nakirah. Seperti bab sebelumnya, hal menjelaskan kondisi dia nakirah. Ya, begitu juga dengan khabar yang menjelaskan mubtada, dia juga nakirah. Nah, kita masuk ke dalam bab yang baru yaitu babul istitsna. Bait pertama kita bacakan illa wa ghairu wa siwa suwan sawa khala ada wa hasya al istitsna hawa. Yang artinya adalah istitsna itu mencakup illa, ghairu, siwa, suwa, sawa, khala, ada dan hasya. Nah, inilah yang disebut dengan adawatul istitsna. Adawatul istitsna. Karena isim mansub yang jenis ini dia bisa mansub dengan perantara, ya, dengan perantara yaitu huruf atau adawatul istitsna. Yang mana ke semua adawatul istitsna ini diartikan kecuali. Kemudian bait yang kedua, idzal kalamu tamma wa huwa mujabu fama ata min ba'di illa yunsabu. Yang artinya jika kalimat telah sempurna dan ia positif, maka yang muncul setelah illa itu haruslah mansub. Beliau memulai menyebutkan hukum pertama dari istitsna. Ya, beliau menyebutkan jika
kalimatnya ini telah sempurna, artinya semua unsur kalimat ini lengkap. Ada fiil, ada fa'il. Kalau di sana ada maf'ul bih, maka disebutkan juga maf'ul bihnya. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang kurang. Maka ini disebut dengan tammal kalam. Ya, tammal kalam. Telah sempurna kalimatnya. Wahuwa mujabu. Dan dia positif kalimatnya. Artinya tidak didahului oleh huruf nafi, huruf nahi, ya, ataupun istifham. Maka dia kalimatnya apa? Positif, mujab. Fama ata min ba'di illa yunsabu. Maka ketika itu setiap isim yang muncul setelah illa, ya, ketika kedua kondisi tersebut terpenuhi dan kalimat tersebut atau istisna tersebut menggunakan huruf illa, ya, selain daripada yang tujuh, bukan yang tujuh yang lainnya seperti ghairu, siwa, suwa dan seterusnya, melainkan dia menggunakan illa. Maka apa? Yunsabu. Mustasnanya ini wajib mansub. Ya, mustasna itu adalah sesuatu yang dikecualikan, yang mana letaknya adalah setelah ilah. Kemudian bait yang ketiga, taqulu qamal qaumu illa amra wa qad atanin nasu illa bakra. Beliau memberikan dua contoh di mana kamu mengatakan kaum itu berdiri kecuali Amr dan orang-orang mendatangiku kecuali Bakar. Contoh yang pertama, beliau menggunakan fi'il lazim. Fi'il lazim. Ya. Dan kalimatnya telah sempurna, yaitu apa yang dibutuhkan oleh kalimat yang terdiri dari fi'il lazim, maka fi'il dan fa'il saja cukup, tidak butuh maf'ul bih. Qamal qaumu, ya, kaum itu berdiri. Ini sudah tamal kalam, sudah sempurna. Illa amra, ya, kemudian muncul illa, ya, maka setelahnya pasti apa? Pasti mansub, amron. Illa amron. Ya, dan kita lihat kalimatnya juga positif, tidak ada huruf nafi, tidak ada huruf nahi dan istifham. Contoh yang kedua, beliau menggunakan fi'il muta'addi. Qad atanin nasu illa bakra. Kita perhatikan, adakah eh, kalimat ini didahului oleh huruf nafi? Tidak. Ya, nahi dan istifham juga tidak. Maka dia adalah kalimat sempurna. Afwan, kalimat positif, mujab, dan dia kalimat sempurna karena apa? Muncul fiil, kemudian fa'il dan ada maf'ul bihnya karena dia adalah fiil muta'addi. Maka setelah illa harus apa? Harus mansub. Wajib wajib mansub. Illa bakran. Nah, ini adalah aturan pertama dari istisna. Insyaallah nanti kita lanjutkan aturan yang lain di dalam istisna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.